Nah itu salah satu potret ya. Ada potensi dan risiko kalau COD kalau tidak memahami mekanismenya. Nah nanti kita juga masih mengobrol dengan 3 narasumber. Tapi kita terima terlebih dahulu ada telepon dari pemirsa, ada Pak Heri ya. Selamat pagi Pak Heri. Di Cibubur katanya. Selamat pagi Pak. Halo, pagi Pak. Pagi, sehat Pak? Sehat. Baik. Pak Heri punya pengalaman apa soal COD ini? Iya, kita udah tahu bahwa pengirim paket itu memang sudah dibayar dan mereka pergi setelah dibuka ternyata barang yang kita pesan itu tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, kita klaim ke si penjual, tetapi setelah kita klaim ke penjual itu tidak ada tanggapan sama sekali. Beda dengan waktu mereka menawarkan di aplikasi dan lain-lain begitu gencar, tetapi begitu kita klaim ke sana tidak ada tanggapan dan seolah-olah menghilang gitu loh. Nah, ini solusinya apa? Karena susah juga kita menghubungi suppliernya ya. Oke, baik. Jadi itu pengalaman Pak Heri ya, tadi dari Cibubur pernah komplain tapi nggak dapat respon ya dari penjualnya. Oke, terima kasih Pak Heri. Nanti kami juga sama-sama, makasih. Terima kasih. Kami juga masih menunggu ya partisipasi pemirsa lain untuk curhat. Nah, kalau ngomongin curhat soal COD, ada juga yang curhat di Instagram kita, Bay. Apa? Ada dari Nur Saidah _Cahaya Sihombing. Katanya, kalau belanja jangan mau COD karena sering kecewa, barang dipesan apa yang datang apa katanya. Nah, gitu, mungkin nggak semua kali ya, nggak semua kali ya. Tapi ada beberapa juga. Nah, itu harus diantisipasi. Oke, nanti kita coba jawab apa yang disampaikan Pak Heri, tapi saya mau nanya ke Mas Tantan dulu sebagai sosiolog. Mas Tantan, kalau melihat fenomena fenomena seperti ini sebenarnya menyiratkan apa sih Mas Tantan? Apa yang bisa Anda capture gitu dari peristiwa ini? Ya, terima kasih. Apa yang terjadi ya, yang kemudian menjadi viral itu, berarti kita sebetulnya sebagai bangsa memiliki PR besar untuk terdidik bukan hanya sebagai penjual, tetapi juga sebagai pembeli ya. Kita kadang namanya pembeli sebagai raja itu kadang-kadang juga disalahartikan bahwa dia tidak perlu tahu hal-hal detail terkait produk yang kita beli, tetapi yang penting kita dapat barang yang kita mau. Kalau tidak sesuai, ya sudah marah-marah, namanya juga raja. Padahal kan dunia sudah berubah, Mas. Ya. Sekarang kita udah setara gitu, pembeli dan penjual sama-sama manusia kok gitu. Itu permasalahan utamanya. Dan sayangnya juga memang pendidikan sebagai konsumen yang baik nyaris tidak ada. Coba saja buka di kelas-kelas sekolahan ya. Ada nggak pendidikan yang khusus mengajarkan menjadi pembeli yang baik? Saya kira banyak pembeli yang baik itu lebih banyak belajar otodidak kok gitu ya. Belajar gitu. Saya juga sering lah kalau beli online itu tiba-tiba barang tidak sesuai yang kita mau. Ya kita belajar aja bahwa itu resiko gitu. Tapi berapa banyak kan yang mau begitu? Belum tadi kata Mbak tadi, berapa banyak juga konsumen kita yang mau baca aturan. Kita lihatnya kan budaya dan kebiasaan. COD dulu memang riwayatnya kan memang pembeli dan penjual ketemu dulu setelah dia melihat iklan di online gitu. Dan kemudian meriksa barang, periksa kalau sesuai baru bayar. Persepsi itulah yang kemudian melekat terus sampai sekarang. Dan COD sayangnya istilah itu tidak pernah diperbaharui. Tetap COD tetapi pengertiannya yang diperbaharui oleh para marketplace. Betul bahwa para pemilik marketplace sudah menetapkan dan membuat aturan bahwa COD itu bla 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 ya, panjang sekali aturannya. Tetapi apa konsumen membaca itu kan tidak. Dia hanya lihat bahwa dulu COD itu begitu ya, sekarang maunya begini juga gitu. Nah seharusnya mungkin lebih kreatif, jangan COD lah istilahnya kalau begitu. Daripada dua-duanya merugikan. Yang sangat disayangkan kan orang-orang seperti Mas Rahmat ini. Dia tidak tahu apa-apa gitu ya. Dia hanya pengantar gitu dan kemudian dia yang kena getah, padahal yang bersalah adalah bukan dia gitu. Nah, saya kira mempertemukan ini salah satunya memang kita harus kreatif ya. Para marketplace saya kira punya kekuatan yang cukup, sumber daya yang cukup untuk membuat istilah baru. Kalau COD yang seperti lama itu akhirnya bermasalah, istilahnya ganti saja apa kek gitu kan, bisa nyari lagi lah yang baru. Karena kalau mengubah yang lama ketimbang begini terus kan korbanannya banyak gitu Mbak. Ya, tapi paling tidak intinya adalah dasarnya harus paham dulu. Nah kan sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Heri nanti, ini sekalian lagi nih ada nelpon lagi, ada Pak Zairin dari Palembang. Kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Halo. Ya silakan Pak, Silakan, apa yang Pak. ingin dibagi? Saya pernah beli
ke ini tekanan darah, alat tekanan darah, Ya. tapi yang dikirim cuman untuk detak jantung aja yang ditaruh di telunjuk itu. Bayangin berapa kerugian saya. Itu Jadi beda yang karena saya dibeli bukan- sama yang dikirim. satu. Kedua, saya pernah beli barang karena itu kepencet, saya batalin, tidak mau dibatalin. Begitu datang mau ribut-ribut, dia minta bayar. Akhirnya dibayar oleh OP saya, ditalangin dulu. Bayangin. Nah, jadi saya sekarang ini kalau untuk beli ke Lazada, mohon maaf, Salah satu e-commerce malah lah ya Pak. ininya udah saya hapus. Nah, Oke. bukan sekali dua yang seperti itu dengan saya, udah 4 kali Oke. atau 5 kali. Baik. Ya udah, itu aja. Kita sudah Terima tangkap Pak kasih. pertanyaannya. Kita coba akan dijawab Ya, nanti terima oleh kasih. narasumber. Terima kasih. Ke Mas Bima langsung dulu kali ya sebelum ke Mas Rahmat lagi. Ke Mas Bima, satu tadi yang disampaikan oleh Mas Tantan soal term and condition, betul gitu. Kalau konsumen tidak klik term and condition kan artinya memang tidak bisa menggunakan aplikasi itu kan Pak Bima ya gitu. Tapi permasalahannya kan tadi pertanyaannya Mas Heri, Pak Syarifuddin juga tadi bahwa ternyata banyak di lapangan ini kejadian-kejadian yang memang sellernya mungkin tidak fokus lah Tidak yang responsif digambarkan. gitu lah ya. Atau juga kemudian tidak responsif. Bagaimana ini Ini Pak? tanggung jawabnya di mana ya Pak Bima? Sebenarnya gini Mas, waktu misalnya kita membeli melalui marketplace, dana kita sebenarnya itu ditahan melalui marketplace dulu. Sebelum nanti dana disalurkan, kita harus mengkonfirmasi barang diterima dengan baik. Nah, kalau seperti ini, saya sarankan ajukan komplain melalui marketplace. Kenapa? Karena kalau sudah dikomplain melalui marketplace, itu dananya ditahan. Dan sebagai penjual, dia harus meresponnya. Kalau dia meresponnya, dia juga nggak akan terima duitnya. Jadinya ini adalah butuh kerjasama dari kedua belah pihak, dan biasanya kalau tidak dikonfirmasi secara otomatis dengan jangka waktu yang ditentukan, makanya dana akan otomatis disalurkan ke penjual. Nah, ini kan balik lagi, apakah ini sudah dipahami kita sebagai pembeli? Nah, ini memang kuncinya. Kalau dari saya, kuncinya memang harus di literasi digital, Mas. Bagaimana tugas kita untuk mengkomunikasikan bersama, apakah yang sudah menjadi syarat dan ketentuan ini dipahami dengan baik. Oke. Nah, betul, itu menjadi tanggung jawab konsumen gitu ya, literasi digital. Tapi kalau misalnya dalam ruangnya tanggung jawab si marketplace itu, kan mungkin juga ada yang laporan nih, ini sellernya nakal nih gitu, tiap respon atau apapun gitu, barangnya nggak sesuai. Nah, ditindaknya gimana sih kalau sama marketplace kalau hal-hal kayak gini si seller-seller ini? Ya. Kalau memang terbukti si sellernya nakal, tentunya marketplace juga mempunyai ketentuan. Dilihat dari track record historinya, dan kalau memang nakal mungkin nanti si seller tidak bisa berjualan lagi di marketplace tersebut, artinya di ban. Nah, ini juga saya sarankan bagi Bapak Ibu yang mau membeli di marketplace, baiknya melihat dulu berapa persen transaksi track record yang sudah diselesaikan oleh para seller dari historikalnya. Jadi saya lihat dulu tuh misalnya dari 100 penjualan, dia bisa menyelesaikan 97. Berarti itu masih tergolong bagus. Mungkin 3-nya ada sesuatu hal yang mungkin stok barangnya nggak ada gitu. Batasnya ya. berapa persen sih, Mas? Batasnya mungkin kalau misalnya di atas let's say 5-10% ya mungkin itu kita harus waspada gitu ya. Tetapi belum tentu sebenarnya, karena gini, ada yang sellernya udah sampai jualnya ribuan gitu ya, otomatis kan batasnya juga berbeda. Iya. Batas untuk toleransi, karena gini, banyak itu seller berjualan secara online, tapi mereka tuh kan kayak misalnya kita stok gudang, Mas, terkadang lupa gitu. Saya sendiri masih berjualan juga kaos kaki di marketplace, bahkan kalau misalnya stoknya habis, lupa diturunkan, udah terlanjur beli, tapi saya nggak bisa fulfillment, itu kan pengaruh ke nilai saya. Jadi itu juga harus kita lakukan sebagai penjual. Semakin kita atraktif, kita memperhatikan gitu ya, mana stok yang habis, mana yang kita bisa pengiriman barang juga diselesaikan. Insya Allah transaksinya tidak ada kendala, karena memang secara dari perlindungan konsumen kita juga dari marketplace terus memikirkan kedua belah pihak, Mas. Oke. Baik. Itu tadi yang penyampaian sampaikan oleh Mas Bima. Ini masih ada lagi penelpon. Banyak yang curhat ya. Dengan siapa? Pak Dudi. Bapak-bapak semua ya pagi-pagi ini ya. Yang doyan belanja namanya bapak-bapak sekarang. Pagi Pak Dudi. Selamat pagi. Oke, Pak Dudi di Jakarta betul ya Pak?
Ya, saya dengan Rudi dari Jakarta nih, Mas. Oke, apa Oke. yang ingin dibagi Pak Dudi? Ya, saya di Jakarta. Jadi yang saya pernah alamin, jadi saya membeli suatu barang. Oke. Saya membeli suatu barang di suatu e-commerce. Kemudian, Nah, itu saya di situ sudah mendetailkan barang yang saya mau. Tapi kemudian beberapa menit, Pak Dudi? Pak Ya. Rudi, ya beberapa menit kemudian, kemudian saya merubah spesifikasi. Tapi ternyata entah dari operatornya yang bertepatan atau tidak, itu saya merubah yang kemauan saya berikutnya. Ternyata di situ dijawab bahwa sama resellernya iya, perubahan itu sudah diterima. oke. Hasilnya? Tapi setelah COD terjadi, barang yang saya minta yang spesifikasi keduanya ternyata tidak. Dia melakukan yang spesifikasi pertama yang saya minta. Oke. Karena saya berpikir itu nilainya tidak seberapa, tapi kekesalan saya luar biasa tuh, Mas. Ya, Akhirnya saya hanya bisa bertindak dengan memberi bintang 1. Oke, ada itu ya bintang Kalau 1 saya- gitu ya. Ya, jadi kalau saya bebankan ke kurir, kurirnya sudah terlanjur pergi. Dan saya juga tahu bahwa itu bukan beban dia. Oke, Nah, oke, baik, oke, baik, jadi sudah baik. paham. Nanti kita tanya Nah, lagi juga ya. Baik, makasih Nah, Pak. jadi maksud saya begini. Ya, jadi maksud saya begini sebentar, Mas. Maksud saya begini, lebih baik itu resellernya itu benar-benar harus dipilih lah ya. Artinya kita saat saya membeli itu resellernya bintang 14, dia sudah menjual barang 14, tapi ternyata hasilnya tidak baik juga, tidak Oke, sesuai harapan baik. gitu loh. Baik, Oke, ada literasi kurasi. nanti. Baik, makasih sama-sama Pak Dudi. Ada kurasi yang lebih mungkin yang diharapkan dari marketplace gitu kalau Pak Dudi ya. Kita tahan dulu, Iya. jangan dijawab dulu ya. Kita nanti akan hadir kembali sejenak saat lagi, tetaplah bersama kami.